semua yang percaya janjinya, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Bagi semua yang percaya janjinya, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Selalu ada bagiku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mana wajah-wajah yang penuh dengan ceria dan sukacita, lambaikan tangan. Selamat pagi untuk Abu Nikartika dan juga Ibu Duma, Ibu Femi, Ibu Mariana, Ibu Sinai, Ibu Ayen, Kak Alden, Bu Biho, Bu Dora Gunawan, Bu Leli, juga Pak Hendri Gunawan, Pak Mardani, Ibu Marlina, Ibu Marta, juga Ibu Nancy dan Pak Jusman, Bu Retno, Bu Risma, Bu Sekar, Bu Susilawati dan juga Bu Yani. Ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih yang setia untuk mencari wajah Tuhan di pagi hari, saya mau perkatakan apa yang kita lakukan bersama-sama akan mendatangkan kebaikan Tuhan secara nyata di dalam kehidupan kita. Yang seiman dan sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Oke Bapak Ibu, kita langsung siap-siap berdoa ya. Mari kita berdoa ya. Mari kita satu di dalam doa. Kami datang di hadapan tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat dan kasih-Mu yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Bahkan setiap hal pencapaian kami, Engkau sedang menyingkapkan dan menunjukkan, membuktikan janji-Mu adalah janji yang sejati. Engkau menggenapi setiap hal yang Kau janjikan di tahun ini, tahun dengan berkat yang spektakuler. Janji-Mu luar biasa, bagaimana Engkau akan membuat kami menjadi termasyur. Engkau memberikan kami keturunan, Engkau akan memberikan akumulasi berkat, multiplikasi mujizat, damai sejahtera dilimpahkan kemanapun kami pergi. Orang-orang sekitar kami juga diberkati. Bahkan ada berkat pembelaan. Kami tidak perlu membela diri kami sendiri karena Engkau yang membela kami. Terima kasih Engkau selalu meletakkan perlindungan yang sempurna. Karya salib-Mu adalah anugerah yang tak terkira, terlalu berharga bagi kami manusia yang hina. Terima kasih Engkau bukan hanya memandang kami sebagai umat pilihan-Mu, tetapi sebagai anak-anak-Mu. Bapa, inilah doa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Diberkatilah setiap orang yang mencari wajah Tuhan, sebagaimana janjinya bahwa semuanya ditambahkan ketika
kerajaan dan kebenarannya menjadi prioritas pertama di dalam kehidupan setiap manusia di muka bumi ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan yuk untuk memuliakan Allah kita yang heran dan ajaib. Oke, kita mau langsung menaikkan pujian Bapak Ibu. Untuk itu Abuna akan mulai share, dan ini adalah pujian yang akan kita naikkan. Biarlah pujian ini juga akan memandu kita, terutama Anda yang hari ini akan bertemu dengan klien atau sedang mengerjakan satu proyek, ya, program masa depan, studi dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Engkau berjanji bahwa Engkau akan berjalan di depanku, ya Tuhan. Orang-orang yang mengharap perlindungan Tuhan akan mendapatkan perlindungan yang sempurna. Sebab Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya berkemah, membuat kemah perlindungan. Berjalanlah bersamaku Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku.
Terima kasih Tuhan Yesus. Yang bersyukur mari sama-sama katakan amin. Bapak Ibu sekalian, kita beri tepuk tangan yuk untuk Allah kita yang heran. Dan percayalah Bapak Ibu, kalau kita meminta Allah beserta dengan kita, oh Allah kita dahsyat dan heran. Dia akan menunjukkan dan semakin menyatakan kebesertaan dirinya di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, yang percaya boleh sama-sama katakan aku percaya di tempat kita masing-masing. Yes. Amin, aku percaya. Baik, Bapak Ibu sekalian dan juga mewakili generasi masa depan yang terkasih, yang sudah hadir, yuk kita buka sama-sama. Kita mau langsung buka di perikop baru. Kali ini kita sudah masuk di 1 Yohanes pasal yang ke-14. Maksud Abuna 1 Tawarikh 1 Yohanes. Mohon izin maaf ya. Semalam habis baca 1 Yohanes. Oke. 1 Tawarikh ya. Yang penting satunya sama. Oke. Ngeles aja Abuna ini. Ya. Kita baca ya Bapak Ibu. Istana dan rumah tangga Daud 1 Tawarikh pasal 14. Kita lanjut ke pasal berikutnya. Karena inilah BW ya, karakternya Bible series, renungan setiap hari. Hiram raja negeri Tirus mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang batu dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem dan ia memperanakan lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Natan, Salomo, Yibhar, Elisua, Elpelet, Nogah, Nefeg, Yafia, Elisama, Beeliada, dan Elifelet. Daud memukul kala orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu melajulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur. Sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Gezer. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Amin. Ya, setelah kita belajar dari peristiwa bagaimana seorang Raja Daud yang penuh dengan hikmat, talenta bermusik, bermazmur, membuat syair, lalu kemudian biasa untuk menjelaskan aturan, termasuk juga ketika ia memiliki kerinduan. Tetapi manusia hanyalah manusia, ya Bapak Ibu yang terkasih. Terkadang
ada saatnya, ada kalanya ia lupa. Ya. Sama seperti Daud juga sering ngomong padahal. Jadi ibaratnya kalaupun misalnya sering khotbah bisa juga lupa. Faktor manusia, Bapak Ibu. Tentu kita harapkan tidak lupa apa yang dikhotbahkan. Makanya pertanggungjawaban setiap hamba Tuhan yang berkhotbah itu besar, Bapak Ibu yang terkasih, kalau mau ditelaah lebih dalam ya. Memang hari-hari ini banyak orang dengan mudah sekali dijadikan pengerja atau hamba Tuhan ya. Dengan latar belakang karena menguntungkan dan memberikan sebuah kemudahan untuk kepentingan segelintir orang. Akan tetapi ini sebuah langkah yang kurang tepat. Bagaimana jikalau orang tersebut hanya sekedar sebagai kendaraan atau fasilitator untuk mengembangkan nama yang sedang dibangun, tapi orang tersebut tidak punya dan belum punya kapasitas karena belum mengerti betul bahwa beban moral dan juga beban spiritual dan beban sosial yang diletakkan di atas pundak seorang hamba Tuhan, apalagi sudah masuk ke pelayanan mimbar yang melayani umat, itu besar sekali gitu ya. Akan tetapi besarnya ini bukan tanpa upah, Bapak Ibu ya, bukan tanpa rewards. Kalau manusia saja tahu memberi rewards, apalagi Allah kita yang heran. Makanya kalau kita baca di sini di 1 Tawarikh pasal yang ke-14 ini, bagaimana berkat itu dikirim melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Sama seperti Daud. Ya, dia tidak perlu cari yang namanya tukang-tukang batu dan tukang-tukang kayu untuk membangun istana baginya. Ya, itu sebabnya Abuna dan Abuni ingat sekali waktu kali pertama dihadapkan, apakah kita ini memang diminta Tuhan untuk jadi gembala atau bagaimana ya. Di sini di momen itu, ini sebagai kesaksian saja bahwa kami benar-benar tidak mencari, terus terang jujur sama sekali, tidak mencari yang bisa membangun gereja. Bagaimanapun caranya. Kami cuma bilang bahwa kalau memang Tuhan yang berkehendak, Tuhan akan kirim. Tuhan akan kirim tempatnya, Tuhan akan kirim orang-orangnya. Oh, tidak satu pun yang percaya, amin ya, orang tua kami aja, orang terdekat gitu ya. Tapi kalau orang-orang di luar kami, rata-rata sih nggak bisa lah. Ada teman saya juga ngomong, mana bisa bro gitu. Bikin proposal lah, cari donatur dan lain sebagainya, bawa dalam doa segala macam. Itu sebabnya Bapak Ibu, puji Tuhan, Abuna sudah mengalami apa yang tertulis di perjanjian lama yang dialami oleh Daud. Cuman bedanya, untung kami tidak mencari apa yang secara formalitas rata-rata umumnya memang wajar kok gitu. Kami tidak lakukan itu, kami cari perkenanan Tuhan dulu. Memang ini terdengar mungkin klise dan terlalu sok dekat sama Tuhan. Jujur, kami justru pengennya tuh dekat banget sama Tuhan terus gitu. Karena kami tahu kami manusia ini nggak ada yang benar gitu. Karena kami sadar kami juga manusia banyak kurangnya. Kalau tanpa dekat sama Tuhan, ngacoknya lebih banyak Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya sok dekat dan sok intim, oh puji Tuhan. Berarti di mata orang-orang kami memang cukup intim di dalam Tuhan. Dan sebagai kesaksian saja, salah satu utusan yang dikirim Tuhan ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, itu Ibu Marta dan Pak Ricardo. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Allah bagi pekerjaan Tuhan. Jadi dari 2017 kami dianggap macam-macam, butuh waktu nggak lama. Ya, doa kami nggak lama untuk benar-benar bisa punya tempat. Sebelumnya ada Pak Peno dan Bu Hirma, ya. Kita beri tepuk tangan juga untuk kemuliaan Allah atas hidup mereka, Bapak Ibu, ya. Dan juga ada banyak orang-orang yang juga mendukung, ya. Mereka menyewa tempat di apartemen. Wah, perjalanannya luar biasa. Nah, intinya apa yang tertulis di ayat 1 ini bisa terjadi loh buat Bapak Ibu, sama seperti kami. Bukan berarti kita itu malas bekerja. Lihat bagaimana Daud sampai di orang-orang yang diutus oleh Tuhan, karena Daud juga menjadi kepercayaan Tuhan.
kita bisa lihat peristiwa tabut Tuhan, kekeliruan Daud adalah hal yang Allah bisa pahami gitu. Itu sebabnya kemarin Roh Kudus akhirnya memberi sebuah pengertian. Iya ya, terkadang kita lagi kerja, lagi berupaya, Allah seakan-akan itu diam. Tuhan Yesus itu kayak ngediemin kita dulu. Karena melihat ini yang kita kerjakan ini konteksnya dan konsepnya ini kerajaan Allah atau tetap kita. Karena biasanya Bapak Ibu, orang kalau semakin tinggi semakin bisa mencapai apa yang diinginkan oleh dirinya dan orang lain secara umum, ya. Biasanya ada perubahan. Saya jadi ingat ada sebuah pernyataan dari salah satu presiden, yaitu Presiden Amerika Serikat bernama Abraham Lincoln, berkata begini, semua orang bisa tahan dengan kesengsaraan. Tetapi bila kita mau tahu karakter seseorang, beri dia kekuasaan. Oh ya. Dan ini terbukti. Terbukti apa? Kalau kita lihat di ayat yang keempat, ada nama-nama anak yang lahir ketika Daud semakin termasyur, semakin martabatnya terangkat tinggi, ya, karena di ayat 2 martabat permintaannya terangkat tinggi, ya, oleh karena Israel umatnya, ya. Jadi ditulis di situ kesadaran Daud bahwa rakyatnya adalah perantara Tuhan untuk mengangkat pemerintahannya terangkat lebih tinggi dari sebelumnya. Sehingga ketika di Yerusalem, kedagingan Daud mulai muncul lagi dan lahirlah Salomo. Kita tahu bahwa Salomo adalah anak dari Bersheba. Dan Bersheba adalah istri dari Uria. Dan Uria tewas di pertempuran karena diletakkan di garis depan oleh Daud. Karena sebelumnya Daud nggak mau Uria mengetahui peristiwa yang terjadi antara Daud dengan istrinya, yang menghasilkan istri Uria ini hamil dan memiliki anak, yaitu Salomo. Yang orang manusia bilang ini malapetaka, ini anak haram. Tetapi saudara, Alkitab mencatat si anak haram itu justru yang membangun bait suci. Maksudnya apa? Di dalam tangan Tuhan, sesuatu yang dunia pandang hina dan haram, itu bagi Tuhan tetap berharga. Jadi jikalau saat ini ada yang merasa, oh ini gagal nih gara-gara sial nih, habis ini anak ini sebenarnya nggak diinginkan misalnya gitu. Jangan Bapak Ibu ya, karena ketika kita orang tua tidak menginginkan dia sebagai anak, ingat Tuhan menginginkan dia sebagai alatnya. Bisa, Salomo aja bisa, apalagi manusia-manusia lainnya. Jadi di sini kita bisa melihat kalau Daud itu sebagai kemanusiaannya memang tanpa disadari ia tidak mau ikut perang, akhirnya ia menjadi jahat, tapi diberi peringatan oleh Nabi Nathan. Dan kembali Daud menyesal dan bertobat, ya, seiring dengan kelahiran Salomo dari Bersheba, istrinya, mantan istri dari mendiang Uria. Dosa yang besar? Ya, karena anak sulungnya harus menjadi katakanlah sebagai ya tumbal lah gitu ya. Artinya nyawa dibayar dengan nyawa karena Uria tidak bersalah dalam hal ini. Penghukuman Allah begitu besar dan membuat seorang Daud itu begitu sedih. Tetapi saudara, Daud tidak membela dirinya. Daud juga tidak menyalahkan Tuhan. Daud pun tidak menyalahkan Nathan. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama adalah mari kita pikirkan fokus hidup ini bahwa nggak perlu khawatir. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena Tuhan nanti akan mengutus orang-orang sebagai utusannya untuk menolong kita. Sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang kau khawatirkan hari-hari ini? Oh, saya sedang butuh ahli audit. Saya sedang butuh tenaga marketing.
Saya sedang butuh helper di rumah. Saya sedang butuh driver. Kenapa sih kita enggak bawa doa ke dalam Tuhan? Kebanyakan orang akan berpikir, ya elah masa nyari helper, nyari driver aja berdoa. Enggak gitu juga kali. Kalau menurut Abuna, justru semakin kita terangkat tinggi, kan kalau kita butuh helper, kita butuh driver, berarti apa? Kita makin enggak sanggup untuk ngerjain sendiri. Kita butuh tenaga orang. Berarti yang kita butuhkan adalah kita minta kepada Tuhan, tetapi sebelum permintaan kita itu diwujudkan oleh Allah, tolong minta ke diri kita sendiri. Sudah belum kita ini menjadi seseorang yang berkenan di hatinya Tuhan? Dan rahasia untuk menjadi orang yang berkenan di hatinya Tuhan adalah apa? Mengizinkan roh takut akan Tuhan menetap di dalam kehidupannya, menetap di dalam pekerjaannya, menetap di dalam pelayanannya. Karena dari roh takut akan Tuhan itu akan muncul pengertian, akan muncul pengenalan akan Tuhan, akan muncul keperkasaan. Karena itu adalah ingredients, spiritual ingredients dari Sang Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi besar Yesaya, yang sudah saya bahas waktu kemarin beberapa episode yang lalu. Nanti Bapak Ibu bisa cek lagi. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita makin sibuk, kan berarti kan kita terangkat tinggi. Jangan lupa, itu bukan cuma sekedar kerja keras kita, keberuntungan kita, atau karena konten kita bagus misalnya, atau karena dandanan kita sudah lebih mencolok misalnya, atau karena kendaraan kita sudah lebih layak untuk dihargai orang misalnya. Bukan. Ingat, Tuhan bisa memakai orang-orang di grassroots untuk menaikkan level kita. Kita nggak boleh lupa yang di grassroots ini. Kesejahteraan kita harus juga jadi kebahagiaan mereka. Jangan sampai mereka menjadi seperti sapi perah yang diperas-peras. Mereka kurus kering, susunya habis, kitanya gemuk. Karena kita makan semua termasuk bagiannya mereka. Sekarang mungkin belum berasa ditegur sama Tuhan. Mumpung Tuhan belum bertindak, Tuhan masih diamkan. Mau lihat nih, sadar nggak setelah ditegur oleh firman Tuhan hari ini misalnya gitu. Tuhan masih kasih kesempatan. Karena begitu Tuhan menjentikkan jarinya, itu lebih dahsyat dan lebih ngeri daripada jentikan jari tangan Thanos, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah nonton Avenger Endgame, itu cuma jentikin gitu doang tuh jadi masalah dan bikin ribut banyak pahlawan-pahlawan kira-kira gitu. Saya lagi bingung, cuma jentikin doang kok bingung ya gitu ya. Tapi langsung saya dapat satu pemahaman, iya ya, itu baru tangan-tanganan orang secara fiksi. Tapi kalau tangan Tuhan, aduh, ditoyor gitu aja kita kelar Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Taat kepada suara di dalam nurani kita Bapak Ibu yang terkasih, karena disitulah Roh Kudus tinggal. Seperti yang kemarin sudah dibahas, saatnya untuk berhenti dulu, jangan paksain. Coba berhenti dulu. Jangan terlalu overconfident. Tahun lalu nih bisa nih, gitu misalnya. Udah pakai project tahun lalu aja caranya begini. Ini udah pernah nih kita nih. Udah gak usah meeting lagi. Gak gitu. Tetap harus tanya lagi sama Tuhan. Karena itu juga yang dialami oleh Daud. Ketika Filistin mau menghancurkan dia, Filistin punya proyek menghancurkan Daud. Proyeknya Daud adalah, ini mau lawan kick balik Filistin bagaimana? Bukankah Daud sudah pernah melawan Filistin? Kali pertama adalah pernah ngelawan Goliat sendirian lagi. Tapi lihat, sampai di bagian ini pun Daud tetap nanya sama Tuhan. Padahal waktu itu Daud masih gembala.
Masih lagunya masih aku adalah anak gembala. Belum lagu aku anak raja, engkau anak raja, ibaratnya gitu. Lagunya masih beda. Begitu jadi raja, dia tetap tanya, haruskah aku lawan? Harus aku maju? Artinya Daud tidak template. Nah seringkali Bapak Ibu kita salah kaprah. Oh ini udah pernah nih, 3 tahun yang lalu kita kena proyek ini nih dan itu berhasil. Udah tuh, nggak nanya-nanya Tuhan, main langsung bikin meeting misalnya. Atau lagi bikin acara Natal, gampang nih kayak biasa tahun-tahun biasa. Doanya juga cuma doa ya seadanya. Tidak ada sebuah keseriusan untuk menanyakan bahwa Tuhan, kira-kira mau dibikin seperti ini, Tuhan mau apa enggak? Jadi ketika kita semakin diberi kesuksesan dan kekuasaan, benar yang Abraham Lincoln bilang, disitulah keaslian seseorang juga bisa dilihat. Tapi juga orang bisa dilihat keasliannya ketika dia sengsara. Ya tergantung orangnya. Jadi mau kesengsaraan, mau kekuasaan, Tuhan bisa pakai 2 hal ini untuk mengorek sebenarnya itu kita itu mau jujur nggak terhadap diri kita. Kita tuh errornya tuh di mana sih, ngacoknya tuh di mana sih gitu. Tapi kalau Abraham Lincoln sudah bilang kasih kekuasaan, kelihatan nanti perbedaannya. Lalu saya bandingkan dengan peristiwa di Alkitab, benar sih. Rata-rata orang kalau makin tinggi kan makin dongak gitu kan. Yang dulu ketika ngelamar kerja masih bisa ibaratnya nih, masih mau lah nggak milih-milih tempat makan. Oh sekarang udah turunnya bukan turun dari angkot loh, nggak bawa map proposal lamaran. Turunnya dari mobil ber-AC bermerek, masa makannya di emperan misalnya begitu. Padahal dulu enggak gitu. Apakah hal ini diperhatikan? Oh, Tuhan perhatikan Bapak Ibu. Makanya diajarkan kita di inkarnasi di dalam Yesus Kristus. Kalau kita setia dalam perkara kecil, kita akan diberikan perkara besar. Kita setia dalam perkara besar yang diberikan oleh Tuhan, Tuhan berikan perkara lebih besar lagi. Makanya di tahun ini Tuhan janji, berani memberikan sebuah janji bahwa ada berkat kemasyuran. Ada berkat keturunan. Ada berkat kelimpahan, kemakmuran, keadilan, keamanan. Bayangkan Bapak Ibu, a year of spectacular blessings. Daud sudah mengalami terlebih dahulu. Nah, untuk bisa mendapatkan janji Tuhan ini, Tuhan juga mau lihat dong kita ini lupa daratan atau enggak. Oh saya bukan lupa daratan Abuna. Oh bagus. Bapak ingat? Enggak. Kalau saya lupa lautan. Oh kenapa Pak? Karena nenek moyangku seorang pelaut. Enggak gitu juga Bapak Ibu. Gak bisa kita pakai alasan ini itu. Oh ya lupa Abuna. Berarti kalau Tuhan agak sedikit menunda, kita gak boleh marah. Kok belum dijawab sama Tuhan? Pertanyaan itu tuh sebenarnya udah gak boleh di dalam kehidupan orang yang intim di dalam Tuhan. Yang harus ada itu justru pertanyaan Tuhan. Ini kan dulu pernah nih. Kira-kira mau pakai format yang sama atau bagaimana Tuhan? Tolong Tuhan kasih hikmat kepada saya. Tuhan berkati tim yang bergerak di dalam bidang ini, di dalam perusahaan saya, atau di dalam gereja saya, atau organisasi saya, atau keluarga saya. Tuhan selamatkan satu hal, atau Tuhan beri tanda. Macam-macam kita bisa minta petunjuk kepada Tuhan. Orang kalau sudah intim sama Tuhan, biasa berkomunikasi sama Tuhan, udah gak perlu lagi bingung petunjuk Tuhan tuh yang mana, yang ditunjuk Tuhan itu yang seperti apa. Karena sudah terbiasa. Memang tidak terselami, tetapi kita dibuat mengerti. Kenapa? Itu karena roh takut akan Tuhanlah yang membuat kita bisa mengerti. Pengertian akan kehendak Allah, pengertian akan tanda-tanda ajaib yang Tuhan letakkan, itu boleh terjadi karena ada roh takut akan Tuhan. Dan roh takut akan Tuhan yang benar itu membawa sebuah ketaatan sama seperti Daud. Makanya ketika usaha kedua dari Filistin menyerbu lagi,
Di ayat ke-14, maka bertanyalah lagi Daud. Ya. Terus Allah menjawab, ya udah jangan maju, tapi muter, tapi kamu harus di depan ya. Berarti mungkin biasanya Daud di belakang dan melihat pergerakan pasukannya. Kali ini Tuhan tes, Tuhan uji Daud. Tapi kamu di depan ya. Wah, garis depan. Udah seperti menghantarkan nyawa, ibaratnya begitu. Akan tetapi saudara, Alkitab mencatat nama Daud malah justru termasyhur karena apa? Ia dan pasukannya memukul kalah musuhnya. Saudara, ketika kita diandalkan dalam sebuah proyek, entah itu proyek Natal di gereja, proyek Paskah sebentar lagi akan kita buat, lalu proyek ulang tahun gereja misalnya, atau proyek di perusahaan. Jangan sampai kita berpikir begini, enak banget ya dia, nggak sibuk. Dia yang dapat predikat, gua yang pusing. Saudara, ketika Tuhan mengizinkan kita itu ada di garis depan, melalui proyek yang dipercayakan kepada kita, sebenarnya Tuhan juga mau lihat respon kita tuh gimana sih? Apakah kita masih bertanya lagi sama Tuhan, atau kita justru keasikan dengan frustasi dan stresnya kita, yang sebenarnya kalau Tuhan bisa ngomong langsung ke kita akan gini, emang siapa yang suruh kamu stres? Gak ada yang nyuruh kamu frustasi. Harusnya kamu bersyukur dipercaya untuk ngerjain pelayanan. Harusnya kamu bersyukur dikasih pekerjaan. Di luar sana tuh masih banyak yang nganggur. Di luar sana masih banyak yang belum kenal Tuhan, belum dapat kesempatan melayani. Ini kamu dikasih pelayanan, males-males. Dikasih proyek, belum apa-apa udah stres duluan, misalnya gitu. Kenapa anak kita nggak mau tanya? Coba kalau kita tanya dulu sama Tuhan, apa? Kita berdoa dulu lah. Tuhan, aku nggak sanggup. Tapi aku percaya Engkau akan memberikan petunjuk kepadaku. Kira-kira apa yang Tuhan akan ingin aku lakukan? Apakah langsung bisa mendapat jawaban? Bisa. Tapi kalau belum bisa, ya sabar menunggu. Sabar menanti. Karena terkadang Tuhan juga mau melihat kita ini orangnya terburu-buru apa enggak sih modelnya. Tapi kan ini dikejar deadline. Deadline bagi kita berbeda dengan konsepnya Tuhan. Abuna pernah ngerasakan tuh. Waduh, sudah tinggal 10 menit lagi. Waduh, ini pasti terlambat secara manusia. Akan tetapi saudara, bahkan 1 menit pun itu berharga untuk Tuhan menyatakan kebesaran kuasa-Nya. Betul, akhirnya lewat 15 menit. Saya pernah kesaksian ini juga di episode salah satu episode EBW. Tetapi telah 15 menit itu tidak membuat saya terlambat. Kenapa? Karena memang saya awalnya bukan dengan sengaja terlambat. Beda kalau misalnya emang awalnya itu santuy-santuy, ya, nggak mempersiapkan diri, lain cerita. Kita sudah berusaha, tapi tetap terlambat. Tapi ternyata begitu sampai, ternyata nggak terlambat. Kenapa? Ada yang lebih terlambat lagi. Yang lebih tinggi jabatannya di atas saya juga belum datang. Atau pernah juga sudah lengkap semua, tapi ada masalah teknis, listriknya banyak nyala lah, soundnya nggak bunyi lah, dan lain sebagainya. Campur tangan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan orang-orang yang mau bertanya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita atau Anda pernah jatuh dalam dosa yang besar. Bukan berarti Anda tidak bisa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Bukan berarti Anda hanya menerima penghukuman Allah. Selama Anda tidak membela diri Anda sendiri, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan keadaan, tidak beralasan yang aneh-aneh, kita masih punya ruang, kesempatan untuk membuktikan kepada Tuhan bahwa ini cuma human error. Kesempatan baru masih Tuhan buka dan kita bisa tunjukkan, aku orang yang taat dan takut akan Engkau. Ya, Bapak Ibu yang terkasih.
Jadi sekalipun kita hari-hari ini atau kemarin-kemarin pernah beberapa kali kena kasus yang sama, jangan pernah untuk tidak bertanya sama Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Kita mungkin pernah menyesal dalam mengambil sebuah pilihan yang salah. Kalau diperkirakan saat kita lalai atau gagal, kita kebanyakan gak mampu untuk minta petunjuk sama Tuhan dalam perkara kegagalan dan resesi yang sedang kita hadapi. Kenapa? Karena kita berkutat di situ. Gimana nih pinjaman online nih nggak lunas-lunas. Aduh, ini belum selesai. Aduh, kok nggak sembuh-sembuh. Aduh, gimana ini rumah tangga saya. Aduh, kok saya nggak punya pemasukan. Kok ini itu gitu terus. Begitu doa sama Tuhan minta bukan minta petunjuk, minta berkat, minta mujizat, minta berkat, minta mujizat. Tuhan diam, ya nggak salah. Karena apa? Tuhan lagi nunggu. Kamu kapan minta petunjuk dari saya? Kapan kamu minta petunjuk dari saya dan keluar kalimat dari mulutmu, apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan dengan keadaanku yang seperti ini? Karena kebanyakan manusia mau melakukan sesuai dengan pikirannya. Oh mampu nih, saya lakukan. Saya bagi karena saya punya. Bagaimana jikalau Tuhan sedang menunggu? Tuhan mau saya berbagi saat saya belum ada bagiannya. Kalau Tuhan bilang, iya. Bagi di sini bukan cuma uang ya Bapak Ibu. Bagi di sini adalah waktu, tenaga, perhatian, fokus, kepercayaan, keyakinan, berbagi pengalaman, berbagi untuk memberikan kesaksian. Kesaksian apanya sih Tuhan? Gak ada yang istimewa dalam hidupku ini. Karena apa? Karena kita selalu melihat diri kita kurang. Padahal di balik kekurangan kita, kalau kita minta petunjuk kepada Tuhan, Tuhan akan menyingkapkan ada kelebihan di balik kekurangan kita. Yaitu apa? Kita menjadi orang yang tidak pernah lupa minta petunjuk kepada Tuhan. Mari sama-sama kita renungkan dan pejamkan mata sambil letakkan tangan di dada. Renungkan baik-baik kalimat yang saya katakan untuk Anda semua hari ini. Setinggi apapun posisimu, setinggi apapun statusmu, tetap posisi Tuhan adalah yang tertinggi. Jadi sudah sepatutnya dan sepantasnya kita selalu bertanya dulu kepada Tuhan. Mintalah petunjuk kepada Tuhan sebelum kita memilih, memutuskan dan bertindak. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menolong kami semua memahami ini. Biarlah akhir pekan ini boleh kami lewati dengan penuh sukacita dan petunjuk Tuhan dinyatakan kepada mereka yang bertanya kepada Tuhan. Kiranya yang sakit juga mendapatkan kesembuhan. Apa yang diinginkan orang-orang yang menantikan janji Tuhan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna untuk Ibu Rini dan bayi perempuannya dan keluarganya. Karena sudah lahir anaknya, biarlah tumbuh besar. Ibu Rini juga tetap sehat, penyembuhannya cepat pasca operasinya, dan dijauhkan, diluputkan dari penyakit yang berbahaya. Berkat penyimpanan lumbung-lumbung rumah tangganya pun tetap terisi dan tidak berkekurangan. Kami juga berdoa untuk perkenanan Tuhan menyertai Bapak Alvaro atau Bapak Antapinem yang sedang menyusun tesisnya, kesehatan anak-anaknya, dan usaha sambal andaliman menjual rasa ini terus Tuhan kembangkan. Biarlah di tahun ini ada sebuah gambaran yang nyata. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan, akan selalu mendapatkan kemenangan yang dialaminya. Mungkin pertempurannya sama,
tetapi kemenangannya Tuhan berikan yang baru. Dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara manusia. Engkau sudah memberkati kami, terima kasih. Kami juga melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami, kesejahteraan kota kami, pemimpin negara dan juga pemimpin daerah. Dijauhkan dari orang-orang jahat, dijauhkan dari kelompok-kelompok yang memecahkan persatuan kesatuan negara kami ini. Kami minta Tuhan, setiap orang yang memimpin di bagiannya masing-masing diberi roh takut akan Tuhan. Kami mendukung, kami tetap percaya bahwa apa yang Tuhan pilih terbaik buat kami sebagai bagian dari bangsa ini. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, ibadah puasa mereka. Mungkin ada anggota keluarga kami yang juga menjalankan itu. Kami berdoa, biarlah ibadah puasa mereka juga berjalan dengan baik. Kami pun juga bisa menjaga kondusivitas situasi dengan menunjukkan sebuah nilai solidaritas, agar kasih Kristus nyata ketika kami menghargai dan menghormati mereka. Terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu. Biarlah kami tetap sehat, kami semangat. Kami tidak akan mengendorkan pertemuan BW ini, baik secara online di Zoom live maupun kami pelajari lagi di YouTube Be Worshipper. Karena kami adalah penyembah-penyembah-Mu sampai Engkau datang dan menjemput kami di awan-awan yang permai. Bapak Ibu, para penyembah-penyembah yang benar, terimalah berkat, janji dan anugerah cinta kasih Allah dilimpahkan melalui Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus dalam hidupmu. Ingat, Tuhan berjanji bahwa Ia akan membuat kemasyuran bagi namamu, membesarkan keturunanmu, memanjangkan proyek-proyekmu, melimpahkan berkat yang berlimpah-limpah dan menjadikan engkau berkat supaya dimanapun kau berada, orang sekitarmu juga diberkati. Ia memberikan berkat pembelaan, memberkatimu, mengutuk bagi yang mengutukmu. Engkau tidak perlu memikirkan pembelaan bagi dirimu sendiri. Datang dan serahkanlah kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Minta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia dan petunjuknya. Karena Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, maka sudah sepatutnya kita selalu memandang salibnya yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang paham dan sepakat, sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita beri tepuk tangan yuk untuk Allah kita yang heran. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Terima kasih Bapak Abuni. Ibu semua. Terima kasih. Terima Selamat kasih beraktivitas. Abuni, teman-teman. Terima kasih Abuna, Abuni, Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati. Amin. Makasih Abuni, Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian terkasih, salam untuk keluarga tercinta, hati-hati di jalan, selamat berakhir pekan ya. Nah. Om. Shalom. Halo. Abuna. Ya, sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan berkati. Amin. Amin. Bye. God bless. Bye. Bye-bye.